Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya dari Hanifah Halu dengan NIM J1B023 10034. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan modifikasi iklim mikro dalam pertanian, di mana modifikasi ini apa saja pengaruhnya terhadap suatu tanaman. Jadi di sini modifikasi iklim yang digunakan adalah radiasi matahari, jarak tanam, suhu, curah hujan, serta beberapa iklim campuran yang dijadikan satu, dan bagaimana pengaruhnya dalam satu waktu terhadap suatu tanaman. Baik teman-teman, kita mulai saja dari modifikasi iklim mikro, yaitu radiasi matahari. Nah, di sini kita akan melihat dari kacang hijau dan kacang tanah, di mana radiasi matahari yang baik untuk kacang hijau dan kacang tanah adalah di mana radiasi mataharinya itu tidak berlebihan, sehingga dapat memicu pertumbuhan dari kacang tanah serta perbanyakan dari jumlah buah serta biji dari kacang tanah dan kacang hijau. Nah, kemudian di sini padi. Jadi untuk tanaman padi, radiasi matahari yang bagus untuk tanamannya adalah di mana radiasi mataharinya itu cukup atau tidak kurang, sehingga jika dia mengalami kekurangan, maka tumbuhan padi akan mengalami proses pertumbuhan dengan sangat cepat, sehingga itu dapat berpengaruh terhadap kekuatan dari tumbuhan padi tersebut. Nah, kemudian kita untuk bayam merah. Jadi untuk bayam merah, radiasi matahari yang bagus itu adalah radiasi matahari yang seperti biasa atau tidak perlu ditambahkan atau dikurangkan, langsung dari bawah sinar matahari langsung. Nah, sedangkan untuk kunyit, jadi untuk kunyit ini bagusnya itu dia mirip dengan padi. Jadi dia lebih bagus untuk langsung terpapar di bawah sinar matahari, sehingga mendapatkan radiasi matahari yang cukup. Karena jika kunyit mendapatkan radiasi matahari yang kurang, maka itu akan berpengaruh terhadap kelembapan dari umbi kunyit tersebut, sehingga nanti jika radiasi mataharinya kurang, itu dapat mempercepat pembusukan di dalam umbinya, sehingga berpengaruh terhadap ketahanan dari tumbuhan kunyit tersebut. Nah, kemudian untuk selada merah, jadi selada merah itu dia radiasi mataharinya itu tidak tidak terlalu tinggi gitu, tidak seperti padi dan kunyit. Jadi dia itu lebih ke radiasi matahari yang sedang, tidak kurang dan tidak banyak memerlukan radiasi matahari. Nah, sedangkan untuk cabai rawit, dia mirip dengan padi, kunyit serta bayam merah. Jadi di sana radiasi matahari yang diperlukan itu yang optimalnya tidak sedang dan tidak kurang, akan tetapi sedikit lebih banyak, agar tidak terjadi penguningan pada daun dan batang dari cabai rawit tersebut. Modifikasi selanjutnya adalah jarak tanam, di mana di sini tumbuhan yang digunakan adalah kangkung darat. Nah, jadi optimalnya bagi kangkung darat itu jarak tanamnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu mepet. Nah, kenapa begitu? Nah, jadi jarak tanam yang terlalu mepet bagi kangkung darat itu dapat menyebabkan persaingan pengambilan nutrisi antara tumbuhan. Sedangkan jika penanaman kangkung darat lebih jauh antara kangkung darat satu dengan kangkung darat yang lainnya, itu akan menghabiskan banyak ruang. Baik, selanjutnya di sini kita beralih ke iklim campuran, di mana iklim campuran di sini itu adalah iklim campuran yang dimaksud adalah kelembapan, suhu dan curah hujan, di mana kelembapan, suhu dan curah hujan itu sangat berpengaruh terhadap tanaman jahe, jagung, kubis, stroberi, bawang merah, jamur tiram serta padi. Nah, di mana di sini curah hujan yang tinggi itu tidak baik untuk tanaman. Curah hujan yang tinggi itu dapat menyebabkan kebusukan akar tanaman. Untuk suhu, nah jadi suhu yang optimum itu suhu rendah itu bagusnya untuk tanaman stroberi, bawang merah dan jamur tiram. Nah, sedangkan untuk kelembapan yang sedang itu bagus untuk bawang merah dan jamur tiram. Baik, selanjutnya kita beralih ke suhu. Nah, di sini tumbuhannya adalah kacang tolo, tomat, padi, mentimun, kentang, sawi dan melon. Nah, untuk tomat untuk mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk kacang tolo, suhu yang optimum itu adalah suhu yang rendah mendekati sedang, rendah mendekati sedang. Sedangkan untuk tomat itu suhu yang bagus itu adalah suhu yang sedang sampai sedikit lebih tinggi. Sedangkan untuk padi, dia suhunya itu dia lebih ke
suhu sedang. Mentimun dia suhu yang optimalnya itu dia suhu sedang juga, sedang mendekati rendah. Nah, sedangkan untuk kentang dia bagusnya itu di suhu yang rendah juga. Oleh karena itu biasanya kentang itu dia ditanam di dataran tinggi yang suhunya itu rendah, tidak sedang. Nah, sedangkan untuk sawi juga mirip seperti kentang. Jadi suhu yang optimalnya itu dia rendah mendekati sedang. Nah, sedangkan untuk melon itu dia bagusnya di suhu yang mirip juga seperti sawi, dia suhu rendah bisa, suhu sedang juga bisa. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat ke curah hujan. Nah, di sini curah hujan untuk tumbuhan kentang. Ya, kentang itu butuh curah hujan yang tidak terlalu tinggi karena curah hujan yang terlalu tinggi itu akan mempengaruhi kelembapan tanahnya, sehingga curah hujan yang tinggi itu semakin tinggi curah hujan maka semakin tinggi juga kelembapan tanahnya. Jadi jika dia tanahnya itu terlalu lembab atau kelembapannya tinggi maka itu akan merusak umbi dari kentangnya. Nah, sedangkan untuk kofia itu dia butuhnya curah hujan yang sedang karena tumbuhan kofia itu dia butuh kelembapan yang sedang juga, sedang mendekati tinggi. Nah, untuk tanaman tembakau itu dia curah hujannya itu sedang mendekati tinggi, di mana curah hujan yang terlalu tinggi juga tidak terlalu baik untuk tembakau karena itu akan merusak itu akan merusak akarnya sehingga dapat merusak tanaman. Sedangkan jika dia curah hujannya terlalu rendah juga tidak baik karena akan membuat pertumbuhan si tanaman tembakau itu terhambat, sehingga jika curah hujannya kurang atau rendah maka itu akan menyebabkan tumbuhan tembakau itu biasanya kecil. Nah, kemudian untuk pakcoy curah hujan yang dibutuhkan itu dia curah hujan yang sedang juga karena pakcoy itu dia mengandung banyak air terikat di dalam tumbuhannya, sehingga jika curah hujannya tinggi maka akan berpengaruh terhadap kelembapan tanah dan itu akan memicu peningkatan penyerapan akarnya. Nah, sedangkan untuk kedelai itu dia butuhnya curah hujan yang sedang mendekati rendah karena tanaman kedelai itu dia butuhnya kelembapan yang sedang mendekati rendah. Nah, itu karena jika dia terlalu tinggi juga itu akan mempengaruhi jumlah bijinya, sehingga jika dia curah hujannya tinggi, kelembapannya tinggi, maka jumlah buah dari kedelai itu sedikit karena akan lebih ke banyak daunnya. Baik, selanjutnya tanaman tebu, di mana curah hujan yang optimal untuk tanaman tebu itu adalah curah hujan yang rendah. Selanjutnya kelapa sawit. Nah, untuk kelapa sawit dia butuhnya curah hujan yang sedang mendekati tinggi karena itu akan berpengaruh terhadap kelembapan karena dia itu butuh kelembapan yang sedang mendekati tinggi. Karena hal itu juga akan berpengaruh terhadap banyak dari buah kelapa sawitnya. Baik, teman-teman, mungkin cukup sampai sini presentasi tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.